Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melarang kepala daerah terpilih memprioritaskan tim sukses saat pilkada untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal itu disampaikan Dede Yusuf dalam konferensi persnya saat laporan kinerja Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta. Dede menyampaikan kepala daerah terpilih harus mendahulukan pegawai yang sudah masuk ke dalam data dengan ketentuan masa kerja yang sudah lebih lama. Hal itu penting untuk mencegah tim ses yang tiba-tiba menjadi pegawai pemerintah. Lebih lanjut, Dede meminta Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara agar segera menggelar seleksi P3K pada awal tahun. Hal ini dimaksudkan agar menampung 400.000 P3K yang belum lulus. Dalam beberapa waktu terakhir ini, sesuai dengan Undang-Undang ASN dan juga sesuai waktu itu, Presiden terdahulu pernah menyampaikan bahwa permasalahan honorer P3K selesai di bulan Desember. Jadi dari kami Komisi 2 setelah mendorong Kemenpan RB dan BKN untuk melakukan seleksi sampai akhir Desember kemarin. Tadi sudah disampaikan ada 1,7 juta yang sudah melakukan seleksi, masih ada 400.000 yang belum lolos. Jadi 1,3 itu kemarin sudah dikatakan sudah berhasil melewati seleksi. Ternyata isu terbesar itu adalah pengajuan dari pemerintah daerah dan kementerian lembaga terhadap formasi itu masih belum optimal. Itu sebabnya kami mendorong kembali agar Kemenpan RB dan BKN melakukan seleksi gelombang kedua. Seleksi gelombang kedua adalah perpanjangan dari penyelesaian di bulan Desember ini yang akan dilakukan di bulan mungkin sekitar Maret atau April. Mengapa demikian? Karena ternyata yang kemarin masih banyak kawan-kawan dari honorer atau P3K ini yang bingung masuk ke formasi yang apa. Karena kadang-kadang ada yang disebut linearitas. Jadi artinya lulusan ini harus masuk ke sini. Nah, sementara konsep kita saat ini adalah siapapun ketika dia sudah bekerja, mengajar, apalagi kalau kami dulu memperjuangkan gurunya misalnya, itu dia harus masuk dulu, harus masuk database dulu sistem. Dan ini yang kami perjuangkan bahwa ini harus selesai di gelombang kedua di Maret-April ini. Nah, ini menjadi penting karena sebagaimana kita ketahui kemarin pilkada langsung baru saja terjadi. Dan juga kita pahami kadang-kadang setelah pilkada siapapun calon bupati terpilih atau gubernur terpilih biasanya suka memasukkan tim sukses untuk menjadi honorer atau ASN P3K. Untuk itu kami menekankan dengan stressing yang kuat agar melarang, nanti kami minta Kemendagri melarang bupati terpilih ataupun gubernur terpilih nantinya mendahulukan yang masuk bukanlah mereka yang sudah masuk database dengan ketentuan masa kerja yang lebih lama. Kan untuk tahun 2025 ini kan masih ada tenaga kontrak yang masuk nih Pak, masuk kerja nih untuk tahun ini kan Pak. Itu atau yang dia sengaja hadir karena ada di database, itu bagaimana tuh nanti Pak? Karena belum ada imbauan kita dari pemerintah daerah sendiri. Sudah, himbauan sudah ada. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 bahwa tidak ada lagi instansi pemerintah yang mengontrak untuk kebutuhan tenaganya, untuk kelengkapan kebutuhan tenaganya. Nah, karena dianggap dari P3K sudah terpenuhi. Namun ada beberapa yang dibebankan kepada orang lain yang harus memang kita kontrak. Dan itu tentu sudah menjadi perhitungan atau dihitung atau dihimpun oleh masing-masing instansi. Contoh, tenaga sopir, tenaga jaga malam, tenaga cleaning service, dan tenaga pramusaji. Nah, kalau ini memang tidak bisa kita bilang tidak ada dananya. Karena pekerjaan ini memang selayaknya diberikan kepada orang lain selain dari ASN. Itu kami kira yang penjelasan dari kami. Jadi untuk tenaga kontrak yang bisa dibilang kayak di pelayanan masyarakat kan ada yang masuk juga nih Pak. Itu bagaimana kebijakan sebenarnya? Baik. Masing-masing. Ini juga sudah pernah kita rapatkan ya. Salah satu contoh misalnya nih, kalau di kesehatan, contoh rumah sakit. Rumah sakit itu pelayanan 24 jam, tidak mengenal hari libur. 24 jam itu setahu kami dibagi 3 shift dengan beban kerja 8 jam, dengan waktu kerja 8 jam per orang.
Dan tidak mungkin satu ASN itu lebih dari 8 jam dia bekerja. Oleh sebab itu, kalau untuk memenuhi kebutuhan 3 shift tadi, ASN kita yang ada di rumah sakit tidak cukup. Nah, itu dibolehkan kepada mereka dan dimintakan tentu surat keputusan daripada bupati untuk mengangkatnya. Dan itu pun tidak tersedia gaji, jangan salah. Tidak tersedia gaji. Jadi dari mana? Nah, di sana ada jasa medis kebetulan. Dari jasa medis itulah mereka ditutupi. Begitu juga tenaga guru yang belum cukup di daerah-daerah tempat tertentu. Nah, itu akan tetap dikerjakan P3K-nya yang belum lulus misalnya. Itu akan tetap. Karena tidak mungkin orang tidak diberi materi pembelajaran kepada siswanya. Baik Pak, Kepala BK ini mungkin ada Pak, kan tenaga kontrak ini maupun di instansi kesehatan, pendidikan ataupun di pemerintahan sendiri Pak, kalau mereka tidak masuk nih Pak, yang datanya sudah ada di database BKN, apakah mungkin ada sanksi dicoret nanti dari database BKN kalau mereka tidak masuk kerja 2025 ini atau bagaimana nih Pak penjelasannya? Iya baik, memang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu sudah jelas memang di 31 Desember itu diselesaikan ya tenaga honor atau non ASN dan sebutan lainnya. Nah, itu memang demikian dalam aturan. Toh tapi yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi seperti layanan di rumah sakit kan ada BLUD-nya itu dan juga sekolah-sekolah terpencilnya. Nanti mungkin bisa dibuat atas izin bupati juga perbub kita buat itu. Ya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Ya, karena begini, di bulan Maret itu dulu sudah pernah dikeluarkan oleh Pak Bupati larangan untuk merekrutmen CPN, non ASN atau sebutan lainnya. Itu sudah dikeluarkan itu edarannya di bulan Maret tahun 2024. Makanya yang tersisa, yang honor yang tersisa, yang sudah bekerja 2 tahun ini kita buka untuk pendaftaran P3K tahap kedua. Nah, apabila sudah mereka seleksi tahap kedua, lulus ke P3K, maka mereka masuk ke P3K penuh waktu. Sebenarnya bagaimana terkait paruh waktu ini? Karena kan masih banyak pertanyaan sebenarnya. Kejelasannya ini sendiri bagaimana nanti? Ya begini, tentang paruh waktu itu memang Juklak dan Juknis aturan tersendiri itu belum keluar dari Menpan. Ya. Dari Menpan itu wawancara ya, saya dengar dengan seksama aturan Juklak Juknisnya tentang paruh waktu itu belum ada Pak. Nah, bagaimana sistem penggajian? Nah, tapi yang pertama tentang penggajian itu kalau memang ada anggarannya itu disesuaikan dengan masa dia non ASN-nya gajinya itu sebagai pedomannya. Kami ulangi lagi Pak, apakah mungkin dicoret nama-nama yang udah ada di BKN Pak? Walaupun kalau misalnya mereka sekarang kan tidak dianggapkan lagi dan tidak masuk, apakah akan dicoret nama-nama mereka itu Pak? Dicoret sih enggak sih, karena mereka sudah ikut seleksi ya. Yang lulus ke P3K, yang tidak lulus ke paruh waktu. Paruh waktu inilah nanti memang dalam edaran Menpan itu sudah seharusnya ya pemerintah daerah menganggarkan. Tapi saat ini sudah ketok palu baru edaran itu keluar. Jadi bagaimana mensiasati itu nanti Pak Sekda TAPK barangkali bagaimana mensiasatinya ini kita serahkan saja Pak Sekda barangkali.